Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berupaya dia untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju kepada syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bermula baik pada zahir itu. Bermula baik pada zahir, artinya yang nampak oleh mata kepala, anggota-anggota yang bisa dilihat oleh kasat mata. Apa dia? Yaitu daripada alam ajsam. Alam ajsam. Dan baik pada batin itu, yaitu disebut daripada alam arwah. Imam Al-Ghazali membagikan bahwasannya khuluq, perangai yang baik itu terbagi dua. Pertama disebut dia dengan husnul khuluq, baik perangai. Yang kedua disebut dia dengan su'ul khuluq. Dalam husnul khuluq, baik perangai itu dibagi dua oleh Imam Al-Ghazali, yaitu daripada husnul zahir dan husnul batin. Husnul zahir dan husnul batin. Yang disebut kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan husnul zahir itu adalah alam ajsam. Alam ajsam. Yang disebut dengan husnul batin di sini adalah disebut dengan alamun arwah. Nah, ini yang dimaksud oleh daripada, yaitu alam ajsam dan alam arwah. Kita datangkan nanti apa saja itu husnul khuluq itu, apa saja su'ul khuluq. Nah, Imam Al-Ghazali hendak menyampaikan terlebih dahulu alam ajsam dan alam arwah. Baik perangai yang ada yang pada jisim, alam jisim ni, dan baik yang itu, baik perangai dalam alam arwah, alamul arwah. Nah, kita lanjutkan perkataan beliau. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Ungkapkan, fanahnu
nuridu bihusnil khuluqis suratil batinati biqadrin ma yumha anhu sifatu al-madhmumatu wa yathbutu badalaha sifatil mahmudati fanahnu nuridu bihusnil khuluqis suratil batinati biqadrin ma yumha anhu sifatul madhmumatu wa yathbutu badalaha sifatil mahmudati fahuwa husnul khuluqi wa tamamu husnul khuluqi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya maka kami kehendaki. Artinya maka kami kehendaki. Maksud kata Imam Al-Ghazali, kami berkehendak. Wa nahnu nuridu. Maka kami berkehendak. Apa kata beliau? Dengan perangai, dengan baik perangai itu, yaitu surah yang batin, bentuk yang batin. Surah itu bentuk yang batin. Dengan sekira-kira barang yang hapus daripada batin itu segala sifat-sifat yang kecelaan. Dengan sekira-kira barang yang hapus daripada batin itu segala sifat yang kecelaan. Dan sabit gantinya itu, makna sabit itu artinya yasbutu, tetap. Dan sabit gantinya itu di dalam hati segala sifat yang kepujian. Maka ya itulah dinamakan baik perangai. Maka itulah dinamakan baik perangai. Dan kesempurnaan baik perangai itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Dari perkataan Imam Al-Ghazali ini yang beliau ungkapkan barusan, fanahnu nuridu, maka kami berkehendak bihusnil khuluqis suratil batinati. Kami berkehendak maksudnya di sini adalah, yaitu kata Imam Al-Ghazali, husnul khuluq di sini, husnul khuluq baik perangai ini adalah bentuk yang dalam batinnya itu. Ya, maksudnya yang disebut Imam Al-Ghazali husnul batinnya ini. Ya, husnul khuluq ini kata Imam Al-Ghazali, beliau sampaikan bahwasanya kami berkehendak, fanahnu nuridu, kami berkehendak dengan baik perangai husnul khuluq, yang kami inginkan itu bentuk daripada husnul batin. Ini yang kami inginkan, ya, yang kami akan hendak sampaikan, fanahnu nuridu, yaitu bentuk daripada husnul batin yang mana mengeluarkan sifat-sifat su'ul khuluq menjadi yaitu husnul khuluq. Mulai daripada su'ul khuluq, perangai-perangai yang tidak baik. Nah, ini disebut dengan sifat madhmumah. Sifat madhmumah, sifat yang tercela. Yang kita inginkan husnul batin, yaitu mencapai daripada sifat khuluq, daripada husnul khuluq. Husnul khuluq ini dialah yaitu sifat kepujian, mengantarkan di batinnya ini sifat kepujian. Mengantarkan sifat kepujian. Maka yang memiliki husnul khuluq yang paling sempurna itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Husnul khuluq yang paling sempurna
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi maksud daripada Imam Al-Ghazali dari husnul khuluq yang ditargetkan adalah husnul batin, mengeluarkan sifat-sifat su'ul khuluq, yaitu sifat madhmumah. Bila sudah masuk kepada husnul batin, maka baiklah perangainya. Baik perangai yang paling sempurna dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Diganti itu mana sifat yang tercela itu badalnya diganti dengan sifat yaitu batin yang kepujian. Dihapuskan dengan sifat daripada yang mahmudah tadi itu. Ya. Jadi su'ul khuluq itu disebut dengan sifat madhmumah. Sifat madhmumah adalah sifat tercela. Gantikan itu di dalam batin dengan sifat yaitu husnul batin. Husnul batin di dalam baik batinnya itu. Karena husnul khuluq kan terbagi dua. Husnul zahir, husnul batin. Yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali bukan zahir tetapi batin. Tetapi batin. Maka untuk mencapai daripada husnul khuluq, itulah dia sifat daripada mahmudah, sifat yang terpuji. Jadi kalau sudah melekat pada diri di dalam batin seseorang, maka akan lahirlah daripada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji itu. Nah, yang memiliki sifat mahmudah yang terpuji itu disebut dengan husnul khuluq. Siapa yang paling sempurna? Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki perangai yang sangat tinggi. Makanya dikatakan pada ayat surat Al-Qamar ayat 4 yang bunyinya apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau itu Muhammad adalah memiliki budi pekerti yang sangat tinggi. Budi pekerti yang sangat tinggi yang tidak sampai kepada orang-orang, kepada akhlak. Karena Rasulullah akhlaknya adalah akhlak khuluqul Quran. Akhlaknya adalah akhlaknya Al-Quran. Maka Rasulullah yang paling sempurna. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Target kita batin. Nah, gitu katanya. Target kita baik. Kalau zahirnya baik, semua orang bisa. Tapi dari batin, Allah pandang orang itu bukan rupanya, bukan elok parasnya, bukan pakaiannya, bukan tampangnya, bukan mewahnya, bukan baik daripada wajah, tidak, bukan itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak menilik daripada rupamu, walakin akan tetapi ila qulubikum. Allah melihat daripada hati kamu. Jadi Allah lihat itu, yang masuk ke dalam sini Allah enggak lihat pakaian, jabatan, enggak. Tetapi Allah lihat adalah ila suwarikum wa ala ajsamikum wa ala amwalikum. Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat bentukmu, walakin akan tetapi Allah yang zuru ila qulubikum. Allah lihat hatimu. Maka disitulah bila engkau ingin menjalani jalan akhirat itu untuk sampai kepada Allah, bermakrifat, maka perbaiki batinmu itu, hias ia dengan daripada akhlak yang baik. Salah satunya sabar, salah satunya tawadu, salah satunya zuhud, salah satunya mahabbah kepada Allah. Ini hiasnya. Maka seorang ulama sufi berkata, zinatul khuluqi, hiasi itu, zinatul qulubi wa husnul khuluqi, hiasi itu hatimu dengan perangai-perangai yang baik. Walaupun ibadah rajin, tapi perangainya tak baik, enggak akan bisa sampai kepada Allah. Artinya walaupun dia rajin, tapi zuhudnya tak ada, enggak sampai. Walaupun dia rajin, tapi mahabbahnya kepada Allah, mahabbahnya kepada Rasulullah, enggak ada, enggak sampai. Tak sampai ibadahnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, mengajarkan kepada kita, wahai orang yang berkehendak gitu.
Fanahnu nuridu, sekarang saya nak menyampaikan ini. Hilangkan itu, gantikan itu sifat-sifat yang tercela menjadi sifat-sifat yang mahmudah. Dengan sifat yang mahmudah ini engkau akan terhapuslah, engkau akan mendapatkan daripada, yaitu fahuwa husnul khuluq. Itulah dia disebut dengan mahmudah. Jadi husnul khuluq itu sifat yang terpuji, gantikan, hilangkan dia sifat yang mahmudah. Dan seyogyanya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu. Nah ini Pak, ini nasihat bagi orang yang demikian. Siapa saja sebaiknya orang-orang yang betul-betul dia ingin ma'rifat, ingin mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Ibadahnya rajin, subuhnya rajin, zuhurnya rajin, sedekahnya rajin, kemudian amalnya rajin. Maka ini pesan kata Imam Al-Ghazali. Sebaiknya, seyogyanya bagi orang yang berkehendak kemenangan dengan akhirat itu. Apa dia? Bahwa mengusahai pada menghasilkan ia akan segala sifat kepujian itu. Nah, jadi usahalah. Bagaimana cara berusahanya untuk mendapatkan supaya husnul khuluq itu? Setidaknya sedikit sifat Rasulullah ada pada kita. Rasulullah itu jud, Rasulullah itu dermawan. Maka kita pakai bagaimana Rasulullah itu dermawan. Rasulullah itu sidqun, Rasulullah itu jujur. Bagaimana kita jujur? Rasulullah itu amanah. Maka bagaimana kita untuk memperoleh sifat-sifat itu? Nah, siapa saja yang berkehendak ini untuk memperoleh kemenangan di dalam akhirat, maka coba usahakan. Nah, kalau makna usaha itu kan nggak mungkin diam aja. Jadi ada langkah, ada gerakan dia untuk memperbaiki kolbunya itu dengan yaitu daripada sifat mahmudah. Itulah dia husnul khuluq. Apa itu sifat mahmudah? Husnul khuluq. Apa itu sifat mazmumah? Itulah dia su'ul khuluq. Nah, bagaimana dia untuk memperoleh ini? Maka dilanjutkan oleh Syekh Abdul Samad Falambani dengan keterangan dia. Apa beliau katakan? Untuk memperoleh, menghasilkan ia akan segala sifat yang kepujian itu dengan memerangi akan nafsu yang amarah, dengan membuangkan segala sifat yang kecelaan, dengan membuangkan sifat yang kecelaan seperti ia membuangkan akan ghadab, seperti dia buangkan itu ghadab, marah itu, yakni kuat marah dari dalam hatinya, supaya ia bersifat dengan halim, santun, ganti itu. Dengan membuangkan dari dalam hatinya itu akan bukhul, yakni kikir, supaya bersifat dengan sakhiyun. Sakhiyun ini dermawan, atau karimun. Karimun itu mulia, yakni murah hati, dan membuangkan daripada dalam hatinya itu akan takabbur, supaya bersifat ia dengan sifat tawadhu. Dan membuangkan dari dalam hatinya akan riya, seperti ia bersifat, supaya bersifat ia dengan ikhlas. Gantikan dan kiaskan olehmu akan segala sifat yang lain itu. Nah, bisa kan? Kita paham nih? Paham ya? Baik, dipaham? Sudah? InsyaAllah paham lah nih. Tinggal kita ngelawankan aja nih. Ya, sifat kepujian, yang dimaksud sifat kepujian itu husnul khuluq. Bagi orang yang menjalani jalan untuk memperoleh, bagi siapa saja yang ingin kemenangan
akhirat, pesan Syekh Abdul Samad Al-Falambani, beliau kutip perkataan Imam Al-Ghazali, bagi yang ingin kemenangan akhirat, maka dia harus memiliki sifat-sifat kepujian ini. Dia memiliki sifat-sifat kepujian. Kemudian bagaimana cara untuk memperoleh daripada sifat kepujian itu? Cara untuk memperoleh atau menghasilkan, kata kitab menghasilkan sifat kepujian ini atau husnul khuluq, sifat kepujian, untuk bisa memperoleh kemenangan, untuk kemenangan akhirat. Maka untuk menghasilkan sifat kepujian itu bagaimana dia? Maka yaitu dengan mengerangi hawa nafsu. Nafsu apa nih Pak Wah? Nafsu amarah. Hilangkan, perangin. Bila ingin memperoleh sifat kepujian, maka memerangi memerangi hawa nafsu, ya, nafsu amarah. Dimulai daripada hatinya, di dalam hatinya itu ada rasa ghadab. Ghadab ini adalah kuat marah dalam hatinya. Maka yaitu ganti dengan sifat apa? Ghadab ini, bila dia ada sifat yang marah ini, maka diganti. Nah, ini kan sifat yang tercela nih. Ghadab, takabur, riya. Nah, kemudian apa lagi? Hasad dia. Ini diganti. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falambani, beliau katanya bagi orang yang ingin memperoleh dia ini, maka gantilah sifatnya ini dengan ghadab, kuat marah dalam hatinya. Apa yang dia harus ganti dengan ini? Halim. Yaitu halim, santun. Terus misalnya tadi itu lagi apa dia? Bukhul, kikir. Ini kikir, pelit ini, kikir ini adalah sifat yang tercela. Ganti, yaitu menjadi sahyun, dermawan atau karim. Ganti dia. Jadi dengan cara. Kemudian apalagi dia dengan sifatnya itu, dia murah hati, buangkan di dalam hatinya itu adalah sifat daripada takabur. Maka ganti dengan sifat tawadhu. Ini takabur. Dalam hati ini hilangkan rasa sombong, ganti dengan tawadhu. Nah, kemudian sifat yang tidak terpuji ini, yaitu sifat mazmumah, riya. Maka gantikan dia dengan sifat ikhlas. Dengan sifat ikhlas. Kemudian beliau menyebutkan, yaitu adalah dengan sifat-sifat tawadhu, buang dengan daripada sifat riya itu dengan sifat ikhlas itu tadi. Nah, kemudian kasih kepada harta, yaitu ganti dengan kasih pada harta dan kasih akan dunia, ganti dengan daripada sifat zuhud. Nih, hubbud dunia. Ini kan hubud dunia, cinta kepada harta nih. Ganti dengan zuhud. Nah, ini dia. Semua ini sebagai contoh, kata Syekh Abdul Samad Al-Falambani, ini disebut dia adalah sifat tercela. Ini semua disebut sifat tercela, mazmumah, sifat tercela.
Ya. Sebut dengan sifat tercela. Disebut dia dengan sifat tercela. Maka bila sifat tercela ini adalah nafsu amarah, maka perangin ini. Kata Syekh Abdul Somad Al-Falambani, bila di dalam batinmu itu ada sifat-sifat ini yang disebutkan, pelit, takabur, ria, ubud dunia, ganti dengan ini. Maka apa zikir daripada sifat yang nafsu amarah? Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyak nih. Setidaknya kalau kita sedang mengucapkan ini, terkikislah rasa yaitu kuat marah. La ilaha illallah, terkikislah dengan sifat kikir. Akan muncul sifat dermawan, karimun, dan murah hati. Suka yaitu bersedekah, suka berinfak, suka membantu, ringan tangan. Kalau sudah ringan tangan, maka dia akan mulai daripada terkikis sedikit. Tapi dengan ini dulu caranya, dengan yaitu berperangin dengan kalimat la ilaha illallah. Bila sudah berzikir la ilaha illallah, karena zikirnya nafsu amarah ini yaitu belum bisa dapat menghilangkan ini, berarti belum masuk, belum tembus ini, belum tembus. Kenapa saya kok masih pelit juga ya? Kenapa saya kok masih sombong juga? Berarti la ilaha illallah ini belum masuk dalam kolbu ini, belum masuk dalam hati. Ketika kita yaitu mengucapkan la ilaha illallah untuk menghapuskan ubud dunia, untuk bisa mendatangkan zuhud kita, sifat zuhud itu, perangai yang baik itu, tapi masih juga sudah banyak-banyak baca, berarti belum tembus. Saat dipanggil azan masih juga hubud dunia, cinta harta. Saat hubud dunia ini bukan cinta harta yang itu, tidak melalaikan dari ibadah, itu hubud dunia. Kalau sudah dia perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, belum menghapuskan ini, berarti cuma di lidah, hati belum. Karena kalau sudah di hati akan zuhud dia. Tarkud dunya li ajlihi. Nah, pesan daripada Syekh Abdul Salam Al-Falambani, siapa yang ingin memperoleh kemenangan akhirat ini, perangin ini, ganti dengan sifat ini. Bagaimana cara memeranginya? Yaitu dengan perbanyak, yaitu zikir. Karena nafsu amarah, zikirnya la ilaha illallah. Jadi kita ini masih nafsu amarah. Jadi dengan cara itulah bisa dapat. Perbaiki batin kita dengan sifat ikhlas. Yang ria ibadahnya, sedekahnya dengan ria, ganti dengan ikhlas. Beribadah kita kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Orang-orang yang berikhlas, itu dalilnya. Nanti akan dibahas satu persatu. Sifat tercela ini babnya, akibatnya ini, dapat merusak ini. Nanti bab yang terpuji lagi, tawaduk ini, termasuk syukur kan. Nah, syukur ini, syukur adalah sifat yang mahmudah, akhlak yang baik. Jadi datangkan bagaimana caranya seperti itu, perangin ini. Dah, bila sudah engkau pahamkan ini dan engkau memerangkan daripada sifat-sifat yang tercela ini, maka seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ahsinu akhlaqakum. Ahsinu akhlaqakum. Banyakkan oleh kamu akan perangai kamu itu. Banyakkan oleh kamu akan perangai kamu. Yakni artinya usahai oleh kamu akan menghasilkan perangai yang baik itu. Dan jikalau dengan bersusah-susah sekalipun pada permulaan yang menghelaknya itu, tetapi pada akhirnya itu mudah berperangai dengan perangai segala yang baik,
itu sekira-kira jadi adat dan jadi tabiat, sekalian sifat kepujian itu bagi orang yang salik. Paham ya? Harus papan tulis juga yang menjelaskan. Ya Pak. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan papan tulis. Tadi sudah di kitab, sekarang pakai papan tulis. Kalau saya baca kitab, berarti perhatikan kitab. Nanti saya jangan terbalik. Saya jelaskan di papan tulis, perhatikan kitab. Saya baca kitab, perhatikan papan tulis. Enggak nyambung nanti. Lihat ini. Ya perhatikan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditekankan ini, perkataan Syekh Abdul Somad menekankan daripada hadis Nabi. Maka disebutkan dalam hadis Nabi ini, yaitu adalah apa sebutnya? Ahsinu. Ini perintah nih. Akhlaqakum. Ahsinu akhlaqakum. Perbaiki olehmu akhlak kamu tu. Artinya maksudnya nih. Artinya perangin olehmu sifat-sifatnya, datangkan olehmu sifat ini. Datangkan olehmu sifat ini. Datangkan olehmu, perbaiki akhlakmu, artinya datangkan sifat-sifat halim, dermawan, tawadu, ikhlas, zuhud. Sudah. Ini dalilnya. Kalau ditanya yang di dalilnya ini dalil untuk memperbaiki akhlak, artinya ahsinu. Usahakan olehmu, berusaha. Ini makna ahsin itu bukan cuma baik, nambah baik, kita baik, baikkan. Nah, baik kan bukan berarti kita diam aja. Artinya usahakan olehmu. Usahakan olehmu akan akhlak-akhlak akan kamu. Bagaimana akhlak? Ini akhlaknya yang di atas nih. Akhlak ini ya. Nah, ini akhlaknya. Halim, dermawan, tawadu, ikhlas, zuhud, mahabbah, syukur dan sebagainya. Usahakan itu. Walaupun di permulaannya itu sulit gitu. Walaupun di permulaannya sulit. Di awalnya berat. Untuk menghilangkan sombong ini Pak, berat. Artinya kata ulama Imam Al-Haddad, beliau mengatakan bila engkau ingin menghilangkan rasa sifat sombongmu, itu duduk di majelis. Majelis ilmu itu untuk menghilangkan rasa sombong itu. Nah, mengawalinya di dalam majelis itu berat. Berat, awalnya berat. Akan tetapi jika orang itu dia jadikan adat, dia jadikan kebiasaan, lama-lama hilang jadi enak, maka akan muncul sifat yaitu tawadu. Akan muncul sifat tawadu. Maka usaha. Bukan berarti diam saja, dia berusaha untuk memperbaiki. Kalau untuk mencapai husnul khuluq ini, maka ada usahanya untuk dia itu mendatangkan sifat-sifat ini. Bagaimana cara mendatangkannya? Ya, berperangin itu. Dan kalimat tadi, walaupun di awalnya berat. Walaupun di awalnya berat, tapi akan menjadi kebiasaan. Tapi bila tidak kita perangkan, tidak kita awali, maka makin jadi tabiat. Akan menjadi adat tadi. Adatnya apa? Contoh, adatnya itu kaslun. Adatnya kaslun. Kaslun itu kan sifat yang tidak terpuji, malas dalam ibadah. Maka ganti dia supaya menjadi adat. Nah, daripada yaitu perangai-perangai yang pujian. Apalagi bagi orang yang salik ini. Bagi orang yang salik, maka ini dia mendapatkan daripada kemudahan bagi mereka. Maaf, bagi ibu, bagi bapak, awal kali mengaji supaya untuk mendapatkan ilmu pertama itu berat tuh melangkah. Malu, udah ketinggalan, aduh mau ngaji rasanya udah jauh ketinggalan. Mau sholat, nanti dibilang orang tumben rajin sholat. Itu dibisikkan terus oleh syaitan itu. Dibisikkan itu. Supaya kita tidak ibadah. Orang lain udah jauh pengajiannya. Saya mau ngaji nanti malu. Enggak, terus saja. Orang lain sudah rajin ke masjid. Saya baru aja ke masjid. Bertahun-tahun tinggal di sini baru ini mijak masjid katanya.
Terus dibisikkan. Awalnya itu berat, tapi lama kelamaan dia akan terbiasa. Sehingga berubahlah itu sifat menjadi sifat, yaitu sifat mahmudah, sifat terpuji. Awalnya berat dia memberikan sedekah, infak. Dia berat dia. Awalnya dia berikan 10.000. Nanti dia berikan lagi, berat lagi nak memerangkannya. Akhirnya menjadi kebiasaan. Satu hari pun kalau dia tidak berinfak, enggak enak rasanya. Itu kalau orang sudah hadir di dalamnya itu sifat sakyun, dermawan. Sudah terhapuskan itu, sudah tergantikan itu sifat kikir itu tidak ada lagi, enggak hitung dia itu lagi. Nah, bagi orang yang salik harus memiliki demikian. Bila dia ingin kemenangan akhirat, kemenangan untuk mencapai ma'rifatullah, maka dia harus ganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka itulah Nabi, wajar apa kata Nabi? Ahsinu akhlaqakum. Artinya usahakan olehmu untuk memperoleh yaitu akhlakmu dengan cara memerangi yaitu sifat-sifatnya. Nah, pelan-pelanlah kita, Pak. Merasa memiliki sifat banyak sedekah. Ya Allah, saya merasa ada sombong ini, sedekah nih. Masih ada sombong nih, sedekah nih. Masih ada sombong nih, ngaji. Orang kan tidak mau dinasihatkan, kemudian dia ingin menasihati dirinya, duduk di dalam satu majelis. Jauh daripada majelis akan lahirlah sifat-sifat tercela. Termasuk tadi ghadab, termasuk jadi takabur, termasuk daripada yaitu hubbud dunia. Kalau sudah masuk ke majelis, sedikit demi sedikit terkikis. Dah, itu makna daripada ahsinu akhlaqakum. Ditegaskan hadis Nabi lagi. Apa kata Nabi? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alul khaira adatun. Ij'alul khaira adatun. Bermula segala kebajikan itu jadikan olehmu akan adatmu. Ada. Ini hadis Nabi dah. Ij'alul khaira adat. Ij'alu khaira adat. Jadikan segala kebaikan itu kebiasaan, adat. Kalau orang kebiasaannya suka bersedekah, tahankan itu. Orang yang suka bersedekah, sedekah itu kan kebaikan. Dan sedekah itu kan merupakan daripada sifat yang terpuji, yaitu dermawan. Senang dia bersedekah. Nah, jadikan ini jadi adat. Adatkan ini. Kita membaca surat Yasin, jadikan adat itu. Bukan adat dia, tetapi dia hukum, tetapi dijadikan adat. Pengajian kita ini rutin, jadikan adat, kebiasaan kita. Itu pesan Nabi, ij'alul khaira adatun. Bapak rajin baca Quran, jadikan adat itu. Kamu akan mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu jadikan dengan adat. Maka di awal dikata Nabi, ahsinu akhlaqakum, semua itu kita berat. Awalnya berat. Tapi lama kelamaan menjadi tabiat. Lama kelamaan menjadi adat. Nah, adat ini ditekankan Nabi, ij'alul khaira adatun. Jadikan olehmu kebaikan yang kamu lakukan itu menjadi adat. Ya, kebaikan, berusaha. Kita berusaha semua. Kebiasaan. Dan jadikan akan tabiatmu itu, artinya, yakni jadikan olehmu adatmu itu perangai dengan segala perangai yang baik itu. Jadi dengan perangai yang baik. Ini hadis satu-satu ni. Dan kekali olehmu atas berbuat ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Jadi teruskan. Di sampingnya itu jadikan adat,
ibadah zahir, ibadah batin, teruskan, jangan berhenti. Jangan rajin dermawan, rajin sedekah, tapi ibadah zahir tidak, ibadah batin tidak, sia-sia. Dan jauhi olehmu akan segala maksiat yang zahir dan segala maksiat yang batin. Nah, jauhkan. Kalau ingin menjadikan itu menjadi kebiasaan, orang yang senang infak, maka jadikan adat. Tapi jauhkan juga sifat-sifat yang tercela, gitu maksudnya. Maksiat batin itu jauhkan juga. Satu hari saya akan baca hadis. Jadikan adat. Nah, gitu. Jadikan adat. Pertama awalnya berat. Ya, memahamkan hadis. Innallaha ta'ala thayyibun. La yuqbalu thayyiban illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, maha baik. Dan Allah tidak menerima yang tidak ya, melainkan dengan kebaikan. Kemudian itu rajin. Apa dia? Jadikan adat membacanya adat. Kebiasaan. Sehingga nanti akan mendatangkan perangai yang baik. Tapi dengan satu catatan, segala perangai-perangai yang tidak baik itu jauhkan. Maksiat yang zahir, maksiat yang batin. Tapi kekalkan dengan cara ibadah. Dan sebab mengekali akan yang demikian itu, kalau terus menerus, jangan putus-putus katanya. Jadi hasil engkau berperangai dengan perangai yang baik itu. Kalau terus menerus ya. Jika ngaji terus, nanti akan datang sifat yang baik. Jika bersedekah terus, maka akan datang sifat dermawan itu akan datang. Datang sendirinya. Dan sebab yang demikian itu, jadilah engkau kasih akan Allah Ta'ala. Akan muncul sifat mahabbah. Mahabbatullah. Mahabbah kepada Allah. Nah, bila engkau kekali dan ridho engkau akan dia. Dan semua apapun ibadah yang kita lakukan, kita ridho. Dan ridholah engkau akan dia. Inilah dia yang akan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Samad Palembani dari kalamnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, itu saja kajian kita. Ambil kesimpulannya dan berjuanglah kita, yaitu untuk mendapatkan atau memerankan sifat-sifat yang mendindingkan hati kita kepada Allah. Ya. Buanglah sifat takabur, buanglah sifat hasad, buanglah sifat cinta dunia, dan buanglah yaitu dengan sifat-sifat ria, kikir, supaya untuk mendatangkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji itu. Dengan apa cara untuk memperolehnya? Dengan membuang nafsu amarah itu. Bagaimana cara memberantas nafsu amarah? Alamnya itu alam ajsam, yaitu dengan mengucapkan kalimatut thayyibah, yaitu kalimat yang baik yang mensucikan nama Allah, yaitu la ilaha illallah. Perbanyak saja. Sekurang-kurangnya 100 kali lah satu hari. 100 kali. Bila sudah dibaca tapi masih ada sifat kikir, berarti hantamkan lagi dengan zikir itu sampai betul-betul dia diperangi. Naiklah kita kepada nafsu, yaitu lawamah, masuk kepada nafsu kelawamah. Setidaknya naik kepada nafsu itu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali hadis berikutnya tentang anjuran untuk yaitu berperangai yang baik itu tadi. Wallahu a'lam bissawab.